Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wassalamuhu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa tamassaka bisunnati ila yaumil qiyamah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ummati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia-Nya, nikmat-Nya dan rahmat-Nya. Kita kembali bersyukur karena hari ini kita dipertemukan kembali untuk berlomba-lomba saling mendahului dalam urusan kebaikan, dalam urusan al-hasanat, al-khair, kebaikan-kebaikan yang saat ini kita bisa gapai adalah kebaikan dalam menuntut ilmu. Maka berbahagialah hari ini yang saat ini berjuang kembali belajar dan tak henti-hentinya dan tak bosan-bosannya untuk mengingatkan bahwa perjalanan kita masih panjang. Terkadang kapal yang ada di laut terombang-ambing dari ombak yang begitu deras. Sebagaimana para penuntut ilmu terombang-ambing, lupa arah tujuannya untuk apa ia belajar. Maka dari itu, salah satu ulama terkenal yang menjadi pelajaran buat kita semua, Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala, mengingatkan kepada kita di muqaddimah pelajaran bahasa Arab hari ini, malam ini. Beliau mengingatkan kepada kita, rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, Man nafasaka fi dinika fanafishu wa man nafasaka fi dunyaka fa'alqiha fi nahrihi. Beliau rahimahullah, Al-Hasan Al-Basri, salah satu tabi'in, beliau mengatakan, Man nafasaka, barang siapa atau siapa saja, nafasaka, yaitu berlomba denganmu, berlomba saling mendahului, diambil dari kata nafasa.
yunafisu. Ya. Ada nggak di kitab Tasrif? Ada. Di dalam kitab Tasrif, Ummahat bisa buka karena ini muqaddimah yang bisa kita ambil ibrah, pelajaran di dalam kitab Tasrif pada bab 3 halaman 70 jilid 1 dengan wazan fa'ala. Yufa'ilu. Mufa'alatan wa fi'alan. Wa fi'alan. Ya, sampai akhir. Berarti kalau nafasa, saling berlomba, saling mendahului. Ya, kenapa ada kata saling di sini? Karena bab 3 itu ya menunjukkan sesuatu yang bersama-sama. Ya, berbarengan. Ya. Maka diartikan saling mendahului, saling berlomba-lomba. Disebut dengan nafasa, yunafisu, munafasatan, wanifasan, wanifasan, munafisun, munafasun, nafis, latunafis, munafasun, munafasun. Nufisa, yunafasu. Nah, ini adalah wazan dari fa'ala yufa'ilu. Ya. Artinya mendahulimu, berlomba-lomba mendahulimu. Ya, namanya orang berlomba-lomba ingin paling pertama. Maka siapa saja yang berlomba-lomba denganmu, kepadamu, atau denganmu, fi dinika. Apa artinya din, Ummahat? Dinun. Agama, Ustaz. Agama, sahih. Ya, artinya berarti barang siapa yang berlomba-lomba denganmu dalam urusan agamamu. Ya. Berarti kalau dalam urusan agama berkaitan dengan apa? Dengan al-ibadat. Berbagai macam ibadah. Ya, adalah berbagai macam ibadah. Ada ibadah hablum minallah dan hablum minan nas. Ya. Kalau ada orang yang ingin mendahuluimu dalam urusan agama, maksudnya demikian. Fanafishu, maka dahuluilah, maka berlombalah dengannya. Kembali kepada orang tersebut yang berlomba-lomba mendahuluimu dalam urusan agama. Bentuknya adalah fi'il amr di sini. Ini fi'il amr. Fa'il. Nafis. Ya. Itu disebut dengan nafasa yunafisu. Mendahului, berlomba-lomba mendapatkan yang berharga. Karena nafas, jiwa, roh itu dikategorikan al-qayyimah, sesuatu yang berharga. Ya. Tidak bisa kita mendapatkan untuk kedua kalinya. Ruh yang sudah Allah cabut tidak akan bisa kembali. Ya, tidak akan bisa kembali. Maka berlombalah dalam urusan agama. Ya, semangat. Tetangganya sholat 5 waktunya rajin. Maka kita harus lebih rajin lagi. Tetangganya rajin sedekah. Wah, kita nggak mau kalah. Boleh nggak kita seperti demikian? Boleh nggak kira-kira? Boleh asal nggak ria. Gimana sih? Hah? Boleh, asal nggak apa? Nggak ria ya, Ustaz. Oh, nggak ria. Iya. Karena itu bentuk penyimpangan dalam ibadah disebut ria, sum'ah. Ya. Wah, dan yang nilainya 100. Wah, saya nggak mau kalah nih, harus dapat nilai 100 juga. Ya. Pelajaran agama gitu kan.
ya, yang bisa bermanfaat untuk dirinya dan akhiratnya, ya. Tapi masuknya iri nggak kira-kira seperti itu, Pak? Iri itu hasad ya? Boleh Iri, nggak kira-kira? nggak iri tapi kayak mau bersaing gimana ya? Ya. Kok, kok tetangga saya rajin ya sedekahnya ya? Wah, saya nggak mau kalah nih. Ya. Berarti sama dong ketika ada tetangganya punya mobil baru, wah saya juga iri nih mau beli mobil baru juga. Iri dong namanya. Beda Ustadz, yang satu kan iri dalam kebaikan itu diperbolehkan Ustadz. Oh, yang satu iri dalam Karena yang kebaikan. melihat orang berbuat baik kita pengen lebih gitu Ustadz. Hmm, ya, naam. Kalau iri dalam keburukan, maka disebut tidak boleh gitu ya. Bukan. Demikian. Kan tadi Ustadz bilang contohnya kalau tetangga sebelah punya mobil bagus, kita iri. Itu kan Mm, mm, ya nggak boleh. Itu dari rezekinya mm, dia. Kalau kita ngelihat tetangga kita, ih sedekahnya bagus, kita boleh iri mm. gitu. Iri, iri Hmm, karena dia rajin sedekah, kita jadi pengen gitu Ustadz. iya, 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 iya. Masya Allah. Ya, sahih ya. Jadi iri dalam bahasa Arab disebut dengan hasad. Ya, ada dua. Hasad ya, itu iri yang tercela. Kalau iri yang baik, iri yang terpuji, Anda nggak ada. Namanya ghibthah. Ya, namanya ghibthah. Ya, ghibthah itu adalah rasa ingin mendapatkan kenikmatan atau keutamaan seperti yang dimiliki orang lain tanpa berharap nikmat tersebut hilang dari orang tersebut. Ya, itu disebut dengan ghibthah. Ya, diambil dari kata gebato. Ya, gebato. Yagbitu. Ya, maka itu ada rasa ingin memiliki tapi ya tanpa menghilangkan ya Hmm. nikmat dari orang lain. Ya, sahih ya. Jadi kita boleh berlomba-lomba. Wah, ternyata Umu Zikri dapat nilai bagus. Saya tidak boleh kalah nih. Nah, itu boleh. Boleh. Nggak ada masalah. Ya berlomba-lomba dalam kebaikan. Harus digarisbawahi, tidak boleh ada penyimpangan ibadah berkaitan dengan riya ataupun sum'ah. Ya, riya diambil dari kata ro'a, yara, melihat, ya, dipuji melalui penglihatan, ya. Sum'ah, sami'ah, yasma'u, mendengar. Ya, kita lanjut ya. Mukadimahnya cukup panjang di sini. Waman nafasaka fi dunyaka. Ya. Yang artinya barang siapa yang berlomba saling berlomba atau saling mendahului denganmu fi dunyaka di dalam urusan Dunia. dunia. Di dalam urusan dunia. Nah, di sini dunia itu bukan dunyika. Ya, karena ada fi kan jadinya kasrah Ustaz, bukan. Karena dia mamnu minas Sorry. sarf. Ya, mamnu minas sarf. Ya. Maka dia tetap dunia. Ya, dunyaka. Ya. Jadi barang siapa yang saling mendahului berlomba-lomba dalam urusan dunia. Kayak tadi tuh, wah, urusan dunia kan. Punya mobil baru, saya juga harus punya nih mobil baru. Ya, punya pagar baru dicat gitu ya. Ikut juga ya, pagar rumahnya dicat ya. Jadinya urusan dunia saja. Berlomba-lomba dalam urusan dunia. Lalu apa kata Al-Hasan Al-Basri? Ada kalimat kinayah. Kinayah itu adalah kalimat ya dalam bahasa Indonesia seperti mulutmu harimaumu. Hmm.
Ringan tangan. Apa tuh ringan tangan, Ummahat? Cukup membantu, Ustaz. Mudah memberi, Menolong. Ada di lemari. Hah? mudah Suka memberi, suka mudah memberi, memberi apa suka mukul? memberi. Apa Ustaz Ya, ringan tangan? Mukul ringan deh. tangan. Oh, Ya, Apa? ya. Memberi pukulan Warna mungkin biru. ya. Warna biru. Ya. Nah, itu ambigu ya. Bisa suka memberi atau suka memukul. Jadi sederhananya adalah kinayah itu adalah mengungkapkan suatu maksud dengan kata yang tidak langsung, tetapi memiliki hubungan makna yang dipahami oleh orang Arab, bukan orang Indonesia. Ya, kan orang Indonesia udah ada istilahnya sendiri ya, kinayahnya. Nah, kalau dalam bahasa Arab itu ada kinayah sendiri namanya fa'alqiha, contohnya nih. Fa'alqiha fi nahri. Kalau kita lihat secara akar bahasa, fa'alqiha itu dari fi'il amr diambil daripada kata alqa yulki. Ya, alqa yulki. Karena kita belajar sorof juga, alqa yulki itu wazannya apa? Ada yang tahu nggak, Ummahat? Alqa yulki. Ya, agak sedikit bingung karena ada ini nih, ada huruf ilat nih. Ya, huruf ilat di akhir namanya fiil apa, Ummahat? Kalau huruf ilat di depan namanya fiil misal dalam kitabut tasrif. Kalau huruf ilatnya di tengah namanya fiil ajwaf. Kalau huruf ilatnya di belakang namanya fiil apa ya? Nakis. Nakis, sahih. Fiil nakis ini masuknya. Makanya susah dipahami apa ya. Karena dia kalau ada huruf ilatnya disebut dengan fiil mu'tal, fiil yang ada huruf ilatnya. Ya, dampaknya adalah tidak sesuai dengan rumus. Ya, tidak sesuai dengan rumus. Tapi kita bisa lihat dari wazannya. Al-Qayulki itu dari ala yuf ilu, sahih, masya Allah. Ya, yuf ilu. Ya, if'alan itu ada di bab 1 fi'il thulathi mazid namanya. Iya, fi'il thulathi mazid. Ya. Kalau kita melihat alqa yulki itu artinya adalah melempar, Ummahat. Meninggalkan. Ya. Melempar atau meninggalkan. Ya kan sesuatu kita punya barang nih, ya, kita mau tinggalkan dilempar, wah dibuang. Karena sesuatu tersebut, barang tersebut ya barang yang kita nggak suka. Maka disebut dengan alqi, fa'alqi. Ya. Fa'alqi. Ya, bentuknya adalah fi'il amr. Ya. Padahal di satu sisi alqa yulki itu diambil dari kata lakia yalqa, bertemu, berjumpa. Ya. Jadi beda wazan alqa yulki dengan lakia yalqa. Lakia yalqa adalah fa'ila yaf'alu. Akar katanya sama, tapi beda fi'il. Ya, kalau lakia yalqa mungkin pernah mendengar kata ilal liqa. Pernah dengar ilal liqa? Dari kata lakia yalqa. Ya, kita harus liqa dulu nih. Biasanya orang-orang organisasi ya, ada liqa namanya. Ya, nah itu artinya pertemuan. Itu dari akar kata yang sama. Kalau alqa yulki melempar atau menjatuhkan, ya. Nah, kalau laqiya yalqa bertemu ataupun berjumpa. Ya. Nah, kalau kita lihat lemparkanlah dunia, maksudnya lemparkanlah dunia atau jatuhkanlah dunia fi nahrihi. Nahrihi mungkin pernah mendengar kata nahrun. Apa ya nahrun?
diambil dari kata kerja naharo. Pernah mendengar surat Al-Kautsar ayat kedua? Oh, bahaya nih kalau nggak hafal. Menyembelih itu ya Ustaz, menyembelih korban ya Ustaz, Iya, sahih. menyembelih unta. Menyembelih. Betul. Tapi menyembelihnya ini untuk Unta. unta. Ya. Untuk unta. Ya. Oh, berarti maksudnya apa nih? Ya. Finahri di dalam sembelihan gitu ya. Kalau kita bicara secara bahasa. Ternyata ini kinayah, Umahat. Ya. Kinayah di mana fa'al kiha itu artinya adalah lemparkanlah perkara dunia itu fi nahrihi. Nahrihi itu adalah isim nahrun. Kalau naharo itu menyembelih, ya. Kalau nahrun itu adalah tempat bagian yang disembelih. Apa bagian yang disembelih? Karena nahrun itu leher, betul. Tapi leher yang dimaksud leher bagian mana? Ada pendetailan itu. Makanya dalam bahasa Arab menyembelih itu ada dua, zabaha, Debah. ya, zabaha yazbahu. Nah, itu menyembelih tuh, ya, semua hewan kurban selain unta pakainya zabaha yazbahu. Kenapa unta pakainya nahara yanharu? Karena diambil dari kata nahrun, leher pangkal bagian bawah di atas dada. Ya, pangkal leher itu namanya nahrun. Ya, bukan nahrun pakai H besar. Kalau nahrun artinya sungai. Ya, kalau nahar artinya siang. Kalau ini pakai H kecil, artinya adalah leher bawah ya, pangkal leher. Ya, lokasinya di pangkal leher. Maka lemparkanlah dunia itu ke dalam pangkal lehernya. Pangkal lehernya. Kenapa diartikan demikian? Karena kinayah yang dimaksud dari kalimat tersebut ya adalah berikan secara penuh kepadanya. Ya. Berikan secara penuh kepadanya. Ya, jadi makna dari yang namanya fa'al kiha ya finahrihi, biarkanlah dunia itu untuknya, maksudnya. Ada orang berlomba-lomba dalam urusan dunia, ya udah kasih aja. Ya, jangan dipusingkan. Ingat, rizki itu sudah Diatur. diatur. Kita hanya mencoba Ikhtiar. ikhtiar. Ya, kita hanya coba ikhtiar. Ya, misalkan suami Ummahat lagi bersaing ya di kantornya gitu ya. Wah. Maka sampaikanlah kepada suaminya, fa'al kiha fi nahri. Ya, udah ikhtiar kan? Kalau sudah ikhtiar ya udah. Ya, serahkan perkara dunia itu untuknya aja, nggak apa-apa. Ya, nanti Allah kasih yang lebih baik dan yang lebih tepat untuk diri kita. Ya, jadi jangan berlomba-lomba dalam urusan dunia, tapi lombalah dalam urusan agama. Bukan berarti dunia ditinggalkan, bukan. Wala tansa nasibaka minad dunya, kata Allah. Jangan engkau lupakan urusanmu di dunia. Ya. Nah, ini adalah mukadimah yang luar biasa ya, teruntuk kita semua yang melihat rumput tetangga selalu lebih hijau. Terus mereka bisa ya, saya kok nggak bisa. Kalau urusannya akhirat, harusnya lebih semangat. Tapi kalau urusan dunia, jangan terlalu semangat. Tetap tenang. Ya, bukan berarti ditinggalkan dunia itu. Kita punya
bagian kita di dunia. Kita punya demikian. Ada bagian kita di dunia. Tapi jangan kau lupakan bahwa berlomba-lomba dalam urusan akhirat itu menjadi prioritas. Pahim tunna ummahat? Fahimna insyaallah Ustaz. Fahimna insyaallah. Tayyib. Aina wasalna. Sampai halaman berapa kita, Umar? Ada yang masih ingat? Ustadz Afwan kemarin katanya mau ngebahas soal yang PR dulu. Oh, soal PR ya? Tentang apa? PR-nya. Kalau yang minggu kemarin yang mencari fi'il, fa'il, dan maf'ul di dalam Al-Quran dengan kaidah yang disingkat. Misal, dorobatsu gitu. Iya, baik. Nah, ini kebetulan karena Ummu Bukhari mengingatkan, syukran, ya, jazilan. Kita coba lihat jawabannya Ummu Bukhari ya. Boleh ya? Boleh Ustadz. Boleh ya. Nah, kalau kita lihat ya, bagaimana kita menyingkat ya dalam sebuah kalimat fi'il, fa'il, dan maf'ul ya. Di antara contohnya adalah dalam surah, kalau di sini surah Al-Hijr ya. Ya, surah Al-Hijr ayat 22. Ya. Wa arsalnar riyaha lawaqiha fa anzalna minas sama'i ma'a fa asqainakumuhu. Ya. Fa asqainakum kumuhu ya. Kita coba lihat ya di dalam surah Al-Hijr. Al-Hijr ayat 22. Ya, biar lebih jelas. Ya, fa'asqainakumuhu ya. Warsalnar riyaha lawaqiha fa'anzalna minas sama'i ma'a fa'asqainakumuhu wa ma antum lahu bikhazinin. Ya, dan kami telah meniupkan angin sebagai pembawa pembuahan, lawaqiha. Ya. Ini adalah siklus dari kehidupan tumbuhan ya. Ya, ada yang dibawa oleh angin, biji-bijian sehingga tumbuh. Ya, ada yang dari burung dan lain sebagainya. Lalu kami turunkan air dari langit, kemudian kami beri kamu minum dengan air itu. Fa'asqainakumuh. Nah, kita coba bahas ya. Fa'asqaina. Ya. Fa'asqainakumuhu ya, itu ada fi'il, fa'il, dan maf'ul. Ya. Fi'ilnya adalah apa fi'ilnya? Asqa. Ya, bukan azqa, bukan ya. Asqa ini. Ya. Asqa. Ya. Asqa yuski. Af'ala yuf'ilu. Wazannya sama nih. Kebetulan ya. Kebetulan. Ya, wazannya sama dengan ini. Al-qayulki, asqa yuski. Ya. Fi'il akar fi'ilnya lagi dari kata saqiya yasqa. Artinya adalah mengairi. Ya, kalau ini memberikan ya, minum, memberikan minum. Ya, mengairi, memberikan minum. Ya, kami beri minum. Nah, berarti fi'ilnya asqa. Fa'ilnya apa Ummahat? Nah,
Nah, itu Ustaz. Nah, Nah. iya. Nah, apakah benar? Ngaku. Hah? Benar. Kami Benar-benar kan aja ya. Ustaz ya. Asko, askoina. Nah, Asko, asko, asku gitu ya. as, Ya. Askoina. Jawabannya benar. Jangan dikasih tahu Umu Bukhari. Kan Umu Bukhari yang jawab. oh, Ini tugas yang Umu Bukhari nih. Kita coba koreksi gitu ya. Ya. Biar umahat yang lain yang jawab ya. Nah, berarti adalah fa'il. Betul. Ya, kami berikan kan? Nah, kami yang beri minum, kami yang memberi aliran air, ya. Lalu ada kata kum. Kumuhu itu waw itu ada waw karena ada hu. Kalau hu-nya hilang, askoinakum. Fa askoinakum. Ya, kan domir antum. Kenapa dia ada tambahan huruf waw? Karena ada huruf ha, yaitu domir huwa. dua. Iya, fa'asqainakum hu. Kan nggak mungkin fa'asqainakum hu. Ya, apalagi dalam ayat Al-Quran, fa'asqainakumuhu. Nah, berarti fa'ilnya adalah na, kumnya ini adalah apa? Hmm, Maaf, maf'ul bih. maf'ul bi al-awwal. Ya. Maf'ul pertama. So, Ya. Kami berikan minum kepada kalian, ya, yaitu hu. Apa yang diberikan minum? air. Maksudnya memberi air. Air yang iya siapa apa Ma- namanya? Alma Apa? itu sendiri, Maaf, air. air. Ya. Air itu sendiri. Jadi kami telah memberi minum kepada kalian berupa apa gitu. Air. Oh, Air. Maka hu itu adalah maf'ul bi asani. asan. Ya, asani. Ya. Asan. Dan boleh nggak ada dua maf'ul? Boleh. Ada dua maf'ul itu boleh. Nah, ini menariknya. Ya, dua maf'ul itu ternyata ada di buku Nahwu Ummahat. Ya, ada di buku Nahwu. Ya. Ada yang punya buku Nahwu? Nahu. Iya, Al-Muyassar. Muyassar. Al-Muyassar fi ilmin nahwi. Ya, ada di mana itu? Ada di halaman ya 56. Ya, Lazim. halaman 56. Maf'ul bih. Maf'ul bih. Maf'ul lain. Maf'ul yang ada dua ya. Alladzi yata'adda ila maf'ulaini. Maf'ul lain. Ya, yaitu sebuah fiil yang dimana membutuhkan dua maf'ul. Ya. Ya. Ada beberapa. Tidak ada spesifikasinya harus wazannya ini, nggak ada. Tapi dia bentuknya ada, apa kata kerjanya ada. Contohnya di sini ada dua bagian ya. Asluhuma al-mubtada wal khobar. Aslinya adalah mubtada khobar kalimatnya. Tapi karena ketemu fiil maka menjadi fiil fa'il maf'ul bih. Contohnya langsung contoh ya, di situ mislu kan ada banyak tuh.
Ada dzanna, khola, hasiba, wajada, ja'ala, za'ama. Kita langsung contoh. Ya. Dzanantu aliyan goniyan. Aslinya adalah aliyun goniyun. Ya, goniyun. Ali orang yang Kaya. yang kaya. Susunan apa namanya nih? Nah, manut. Mubtada. Konaat man. Eh, Aliyun Ali goniyun. ya. Aliyun. Ini kita bicara aliyun. Goniyun. Ini Mubtada, Ustaz. Mubtada khobar. Iya betul. Iya. Iya. Kan ini yang dibahas nih. Aslinya mubtada khobar. Lalu karena ketemu fiil, maka dia bisa menjadi dua maf'ul. Iya. Dua maf'ul. Contohnya kan, contohnya dzanantu aliyan goniyan. Ya, Ada dua. dzanantu. Ya. Apa artinya dzanantu? Mengira. dan itu berprasangka, mengira. Prasangka. Iya, mengira. Saya berprasangka bahwa Ali adalah orang yang Kaya. kaya. Tapi kan dia kan mau naat dan man'ut. Jadinya. Ya. Ternyata dia bukan naat man'ut. Ya. Ya, ini unik nih. Ya. Aliyun goniyun bukan naat man'ut. Aliyun goniyun Muhammadun ya. Fakirun misalkan goniyun ya, itu adalah susunan apa? Mubtada khobar. Ya. Ketika bertemu dengan fiil, ketika dia menjadi maf'ul, maka susunannya menjadi dua maf'ul, maf'ul pertama dan maf'ul kedua. Makanya dia berubah. Dzanantu aliyan goniyan. Ya. Ini adalah fiil, ini adalah fa'il, ya, fa'il. Dan yang ini adalah maf'ul pertama, maf'ul kedua. Ya. Karena pada asalnya dia mubtada khobar. Beda dengan ya, bukan mubtada khobar. Contoh lain. Di bawahnya wajadtul ilma nafi'an. Ada kalimat ya, kita coba tulis ya. Wajadtu. Apa arti wajadtu? Aku menemukan. Menemukan. Wajah. Iya. Wajadah menemukan, betul. Betul. Nafi'an. Ilmu yang bermanfaat. Ya. Oh, ini bukannya susunan naat man'ut, enggak ada naat man'ut di sini. Gitu ya. Wajadtu al-ilma nafi'an. Nah, ini baru namanya maf'ul pertama, maf'ul kedua. Tapi, ada tapinya, Umar. Apabila alif lamnya hilang, jadi dibacanya wajadtu ilman nafi'an. Ya, menjadi ilman nafi'an. Tapi hukumnya sama. Kenapa? Hukumnya sama.
hukumnya beda. Ya, berubah menjadi wajatu ilman nafi'an. Oh, kok jadi hukum sih? Susunannya beda Iya, maksudnya. jadi Hukumnya mubah ya. Ya. Maka susunannya menjadi maf'ulnya adalah ilman nafi'an. Di dalam ilman nafi'an ada susunan na'at dan man'ut. Ini na'atnya. bukan maf'ul bihi lagi kayak tadi gitu bukannya. Betul, bukan maf'ul bi lagi. Kok Tipis kan? kok Beda nggak? Beda arti ternyata ummahat. Ya. Kalau wajadtu ilman nafi'an artinya aku menemukan ilmu yang bermanfaat. manfaat. Tapi kalau yang di buku wajadtu al-ilman nafi'an, aku menemukan sebuah ilmu. Ya. Apa ya? Kalau ilmu apa? Sebuah ya. Kan nggak mungkin seekor ya. Ya. Suatu ilmu. Ya. Aku menemukan suatu ilmu yang bermanfaat. Menerangkan bahwa ada satu ilmu yang beda dari yang lain, yang belum ditemukan atau belum diketahui, ternyata ilmu tersebut adalah bermanfaat. Beda maknanya. Karena susunannya berbeda. Dari fa'asqainakumu sampai bahas al-muyassar ya. Masya Allah. Ya. Panjang. Ya. Nah, kalau di fa'asqainakumuhu itu adalah pada bagian yang berikutnya nih ummahat. Laisa asluhumal mubtada wal khobar. Ya, aslinya bukan mubtada dan khobar. Ya. Contohnya, mithlu, apa bacaannya itu di kitab muyassar? Apa? Contoh kalimatnya. Manahtul mujtahida jaizatan. Ya. Manahtul mujtahida jaizatan. Apa artinya? Manaha. Manaha yamnahu. Artinya adalah memberi. Ya. Menghibahkan, menghadiahkan. Ya. Ya. Jadi kalau kita lihat memberi, anggaplah memberi gitu ya. Manahtu. Aku telah memberi. Ya. Memberi kepada siapa? Dan mujtahidan jaizatan. Ya, memberi kepada siapa? Al-mujtahid. Apa arti al-mujtahid? Rajin. Murid yang rajin. Siswa. Mujtahid itu orang yang bersungguh-sungguh, yang rajin. Mungkin dia seorang murid, mujtahid juga tuh kalau murid. Mahasiswa yang mujtahid ya juga bisa diartikan. Jadi aku memberi, menganugerahkan, menghadiahkan seorang mujtahid berbentuk jaizah. Apa jaizah? Hadiah. Jaizah itu hadiah. Iya, hadiah. Ada berapa maf'ul di sini? Ada 2. Ya. Ini namanya maf'ul al-awwal. Ya, ini namanya maf'ul athani.
Ini fi'ilnya manaha, tunya adalah fa'il. Fa'il. Iya, ya. Fahimtunna ummahat, Bendera sapi. lagi diresapi. Ya nggak apa-apa ya. Ya, karena harusnya kan kita belajar, tapi karena contohnya fa'asqaina kumuhu, jadi ada maf'ul pertama, maf'ul kedua. Ya, kenapa kok ada dua maf'ul sih dalam satu kalimat? Bukan na'at man'ut ya, bukan. Tapi ada dua maf'ul. Karena maknanya berbeda. Mujtahid kan orang yang berijtihad, orang yang bersungguh-sungguh. Jaizah itu hadiah. Kalau bahasa Indonesia kan nggak ada tuh contoh seperti itu. Aku telah memberi seorang mujtahid, ya, aku telah memberi seorang murid, ya, kepada seorang murid sebuah hadiah. Nah, bahasa kita ya begitu. Ya, orang yang bersungguh-sungguh itu adalah maf'ul, dan hadiahnya juga maf'ul, objek. Dan hadiah dan orang yang bersungguh-sungguh itu berbeda, ya, berbeda suku katanya, kosakatanya berbeda. Kalau na'at man'ut kan saling terikat. Seperti tadi, wajadtu ilman nafi'an, aku telah menemukan ilmu yang bermanfaat. Yang bermanfaat. Ya, seperti itu. Fahimtunna ummahat. Insyaallah. Insyaallah ya. Insyaallah. Satu lagi contohnya, karena ini sudah ada di buku ya. Ya, apa contohnya satu lagi ummahat biar lebih mantap, lebih mengerti. Alam tuh. Alam tu Alam tu sa'idan sa'idan al-adaba. al-adaba. Artinya apa ummahat? Alam tu itu dari kata allama yu'allimu wa 'allama adamal asma'a kullaha. Apa tuh artinya allama? Muallim. Mudarris. Guru. Guru. Mudarris guru, pekerjaannya Mengajar. Ajar. mengajar, betul. Allama yu'allimu. Allamahul bayan. Surat apa tuh? Ar-Rahman. Ar-Rahman. Allamahul bayan. Allamal insana ma lam ya'lam. Ya. Allama. Aku telah mengajarkan. Mengajarkan siapa? Sa'id. Said. Ilmu apa? Adab. Ada. Waduh, gampang banget ini, Umar. Langsung dijawab oleh Ibu Sajidah. Gitu. Ya. Alam tu sa'idan al-adaba. Ya. Alam tu Muhammadan al-fiqha. Ya. Aku telah mengajar ya Sa'id al-adab, ilmu adab. Ada dua maf'ul. Di maf'ul pertama, ini maf'ul kedua. Itulah yang dimaksud fi'il yang ada dua maf'ulnya. Ya. Fahimtunna ummahat. Ya, ada pertanyaan, kita buka sesi tanya jawab ya. Silakan. Yang mau bertanya. Atau masih mencerna ya?
Paling bingung yang tadi tuh Ustadz, yang kok Yang jadi mana? ada Naatman. Oh, ada. Maksudnya gimana? Yang itu yang wajatul ilma itu Ustadz. Oh, iya. Ya, baik. Saya coba jelaskan lebih sangat amat sederhana ya, dapat dimengerti. Kalau kita belajar bahasa Arab harus tahu dasar-dasarnya. Ya. Kalau Ummahat membuat kalimat ilmu bermanfaat, bahasa Arabnya adalah al-ilmu nafi'un. Al-ilmu nafi'un. Ilmu itu atau ilmu ini bermanfaat. Ya. Ini susunan apa namanya Ummahat? Mubtada khobar. Sahih. Masya Allah. Sahih. Ya. Mubtada khobar. Ya. Sahih ya. Mubtada khobar. Ya. Pertanyaannya, kalau seumpama kita tambahkan wajadtu. Kita tambahkan wajad. Maka menjadi apa Ummahat? Wajadtu. Ya, salah. Wajadtu. Jadi apa? Wajadtu ilman ilma nafi'an nafi'an. Wajadtu al-ilma nafi'an. Ya. Di sini kalau ketemu fi'il fa'il maka al-ilma nafi'an itu adalah maf'ul bih. Ada berapa maf'ul di sini? 2. Ada 2 maf'ul. Ini maf'ul yang pertama, ini maf'ul yang kedua. Kok demikian? Ya, tidak bisakah menjadi na'at man'ut? Bisa apabila ya hukum asalnya susunannya na'at man'ut. Contohnya kalau ini kan al-ilmu nafi'un yang ana warna hitamin ini adalah hukum asalnya ya. Rumus asalnya adalah mubtada khobar. Kalau rumus asalnya bukan mubtada khobar, misalkan ilmun nafi'un. Apa artinya? Ilmu yang bermanfaat. Ini susunan apa nih? Na'at man'ut. man'ut. Oh, kita tambahkan wajadtu. Ya, wajadtu. Maka menjadi wajadtu ilman Nafi'an. nafi'an. Ya. Statusnya apa? Ilman nafi'an statusnya adalah Maf'ul. maf'ul. Satu kesatuan ini maf'ulnya satu kesatuan. Ilman nafi'an itu adalah satu maf'ul. Ada pada 2 kata. Ya. Kenapa demikian? Karena hukum rumus asalnya adalah na'at man'ut. Jadi tidak ada istilah maf'ul 1, maf'ul 2. Ya. Nggak ada maf'ul 1, maf'ul 2.
ya. Ya. Yang ada adalah maf'ul bih-nya cuma satu. Di dalamnya kemasukan namanya apa? Na'at, ya. Na'at dan man'ut. Ini man'ut. Otomatis susunannya berbeda, maknanya berbeda. Aku wajadtul ilma, aku menemukan suatu ilmu yang bermanfaat. Wajadtu ilman nafian, aku menemukan ilmu yang bermanfaat. Beda atau sama? Beda. Kalau kalimat yang pertama, suatu ilmu, ya ada sesuatu, ada suatu ilmu. Nggak tahu ilmu apa. Dijelaskan secara spesifik gitu ya. Ada perincian di situ. Suatu ilmu. Ya. Tapi kalau aku menemukan ilmu yang bermanfaat, ya ilmunya masih umum. Seakan-akan ilmunya ada banyak. Ya. Maka ini menjadi perbedaan makna secara maknawi. Ya, karena berbeda susunan. Fahimtunna ummahat. Fahimna insyaallah. Ya. Kalau demikian, ya, ada tugas ya untuk ummahat, boleh nggak kira-kira? Ya, Nggak boleh ya? Kalau diam aja nggak boleh. Berarti. jangan yang susah-susah ya Ustaz. Iya, insya Allah yang gampang lah kelas B mah itu ya. Ya. Tugasnya adalah ya, ada 2 tugasnya karena ini kan kelas B nih. Ya. Tapi sunahnya sih ganjil ya. 3 apa ya? Satu dong. Satu juga ganjil Ustaz. Iya, iya. Baik. Ya sudah. Bila demikian, satu saja. Mencari fi'il yang memiliki 2 maf'ul di dalam ayat Al-Quran. Ya. Mencari fi'il yang memiliki 2 maf'ul di dalam ayat Al-Quran. Ya. Fahimtunna insyaallah. 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 Ya. Contohnya, ya. Kita mungkin pernah mendengar di dalam Al-Quran kalimat fa'alki bi'asokal hajar. Ya. Lemparkanlah. Ya. Tongkatmu. Ya. Tongkatmu. Ya. Tongkat itu adalah maf'ul. Ya. Ka itu adalah maf'ul yang kedua. Ya. Nah, kalau mau gampang cari aja ya ya bocorannya ya. Fi'il yang ada di halaman tadi 56 di buku Al-Muyassar. Kayak alam tuh ya. Ya. Ini kasih ini bocoran jadinya tuh. Allama yu'allimu ada tuh dalam surah Al-Baqarah tuh ada.
Ya. Perlu dikasih lagi nggak bonusnya? Enggak, Ustaz, ntar nyarinya Nggak usah gimana? ya? Ya, ntar malah jadi berkurang. Ya. Itu Masya Allah banyak ya, banyak sekali. Zonantu juga ada tuh. Ya. Ya. Ada kata zonantu dalam ayat Al-Quran, setelahnya apa tuh? Ya, seperti itu. Ya. Kalau dia mansub dua-duanya, oh berarti dia ya. Dan bentuknya adalah yang satu beralif lam dan yang satu tidak. Salah satunya ada beralif lam, salah satunya tidak beralif lam. Nah, itu bisa dikategorikan maf'ul pertama dan maf'ul kedua. Ya, seperti itu. Fahimtunna ummahat? Nah, Ustaz. Insya Allah. Insyaallah fahimna. Ya. Tayyib. Hal ladaikunna soal qabla ikhtitam, ya. Sebelum kita akhiri, apakah ada yang ingin ditanyakan? Halas, Maafi Ustaz. soal? Maafi, halas, Ustaz. Khalas, alhamdulillah. Tayyib, hadza ma aqulu lakum, ya. Ini mungkin yang bisa disampaikan ummahat. Idza wajadtunna minni al-khata fa huwa minni. Apabila ada kekurangan, kesalahan itu dari ana. Wa idza wajadtunna as-shawabu fa huwa minallahi ta'ala. Apabila ada kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Nakhtatim bihadzal qadar. Kita tutup ya pada pertemuan kita kali ini ya bid-du'ai kafaratul majlis, dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan.